Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat numerasi, selamat berjumpa dalam Siniar Bincang Numerasi, tempat ngobrol santai seputar numerasi dalam kehidupan sehari-hari bersama saya Ratna Nurlaila. Sahabat numerasi, numerasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan matematika untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa yang numerat memiliki ciri merasa nyaman menggunakan matematika serta mempergunakannya dalam berbagai pemecahan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi tidak sekedar angka, akan tetapi kemampuan seseorang dalam berpikir kritis dan logis. Mahir numerasi, majukan negeri. Bersama saya telah hadir Ibu Eni Diana. Beliau adalah guru dari SDN Menanggal 601 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Ibu Eni juga merupakan salah satu penerima beasiswa non-gelar microcredential bidang numerasi Monash University Australia. Ibu Eni memiliki praktik baik bintang kepak atau bincang numerasi dengan 3 pilar, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, proyek, dan juga aktivitas. Sepertinya sangat seru dan inspirasi. Penasaran dengan bintang kepak ini? Bersama-sama yuk kita sapa Ibu Eni Diana dalam bincang numerasi episode ini. Ya, Ibu Eni apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Ratna. Bagaimana nih kabar Bu Ratna? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah kita pada hari ini bertemu lagi di Kota Surabaya. Ya, terima kasih Bu Eni sudah hadir untuk bersama-sama berbagi terkait dengan praktik baiknya Bu Eni di bincang numerasi episode ini. Iya, Bu Eni tadi kami telah melihat bagaimana praktik baik Ibu yang namanya bintang kepak. Boleh tolong dijelaskan kepada sahabat numerasi terkait dengan bintang kepak ini, Bu? Terima kasih Bu Ratna. Sahabat numerasi, sebagaimana kita ketahui bahwasannya karakteristik anak SD itu penuh dengan sesuatu yang ingin tahu. Nah, saya berusaha mengemas itu dalam sebuah perbincangan yang kita lakukan secara santai di kelas dalam bentuk bintang, bincang numerasi menantang. Bintang ini kami dasarkan dari 3 praktik yang biasanya kita lakukan di sekolah maupun di rumah. Yang pertama yaitu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian kita biasa melakukannya dalam bentuk proyek di kelas dan juga aktivitas yang dilakukan baik di kelas maupun di rumah. Wah, luar biasa ya. Bisa diceritakan Ibu salah satu contoh yang sudah Ibu terapkan dari bintang kepak ini? Karena tadi kan membangun 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, lalu juga saya penasaran dengan proyek apa yang Ibu buat dan aktivitas apa dari anak-anak murid Ibu yang sudah Ibu terapkan seperti itu. Oke. Dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kita biasa mengobrol dengan anak-anak bagaimana sih mereka bisa mengatur waktu. Oh, mengatur waktu. Berapa mereka bangun pagi, kemudian mereka harus berangkat sekolah jam berapa. Itu yang coba kita obrolkan sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dalam bentuk proyek, salah satunya yang pernah saya lakukan yaitu proyek pembuatan seni kriya yang berasal dari barang bekas. Kebetulan dari botol bekas yang dibuat untuk menjadi celengan. Celengan ini tidak hanya berakhir sampai pembuatan saja, tapi bagaimana anak-anak juga membawanya ke rumah dan memasukkan uang saku untuk akhirnya mereka kumpulkan. Nah, uang yang mereka dapatkan ini bisa mereka bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar sekolah. Sementara untuk aktivitas yang ada di sekolah, mereka biasa melakukan kegiatan seperti membagi kelompok, mengatur tempat duduk di kelas, itu juga bisa dilakukan berdasarkan kemampuan numerasi mereka. Wah, luar biasa ya, ternyata sangat holistik ya. Jadi banyak sekali ide-ide yang bisa dikembangkan oleh Ibu Eni selaku guru dari guru SD. Ibu sekarang mengajar kelas? Kelas 4. Oh, kelas 4 SD ya. Mungkin Bapak Ibu ataupun juga orang tua yang memiliki murid-murid ataupun anak-anak yang usianya SD ini bisa menjadi inspirasi gitu ya. Jadi membangun kebiasaan salah satunya dengan bagaimana mereka bangun pagi, dan itu obrolannya sebenarnya sangat ringan ya. Jam berapa kamu bangun pagi, dan itu aspek numerasinya terbentuk ya Ibu ya. Setelah itu juga ada aktivitas proyek. Tadi Ibu mengatakan terkait dengan bagaimana membuat celengan seperti itu, lalu mereka bawa ke rumah, dan setelah itu mereka juga bisa berbagi seperti itu ya. Dan setelah itu obrolan-obrolan terkait dengan aktivitas-aktivitas, contohnya dengan pembagian kelompok dan sebagainya.
seperti itu. Betul sekali. Ya, wah Ibu Eni menarik sekali. Baik, kalau saat ini kita sering menemukan terkait dengan stigma yang terkait kalau misalnya mendengar kata numerasi itu sesuatu yang wah bagaimana ya seperti ini, sangat-sangat menantang gitu. Nah, bagaimana Ibu menumbuhkan persepsi positif anak-anak Ibu, anak-anak murid Ibu gitu ya, bahwa sesungguhnya numerasi ini hal yang sangat-sangat mudah, hal-hal yang teman-teman bisa temukan di kehidupan sehari-hari dan sebenarnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Ibu mengembangkan persepsi positif terhadap numerasi ini? Oke, jadi pengembangan numerasi dalam mindset anak-anak yang selama ini, wah apa sih numerasi itu? Matematika kayaknya sulit. Nah, itu yang mungkin ada di pikiran anak-anak. Nah, maka itu biasa kita lakukan dalam obrolan santai. Sebelum pembelajaran dimulai, mereka setelah bertemu dengan teman-temannya dari rumah, itu adalah waktu di mana mereka bisa membuka pemikiran mereka tentang sesuatu hal yang baru. Nah, ini obrolan ini yang coba kita bangun di anak-anak. Jadi secara tidak langsung sebenarnya mereka sudah melakukan numerasi loh. Bagaimana mungkin sebelum istirahat mereka akhirnya tahu, oh berarti ini waktunya 15 menit sebelum istirahat. Kalau memang kegiatan belajar kita belum selesai, sebagai contoh kita belum melakukan presentasi, tapi ada 3 kelompok yang belum tampil. Waktu kita ada 15 menit nih sebelum istirahat. Berarti setiap kelompoknya nanti harus berapa menit ya untuk tampil presentasi. Disinilah secara tidak sadar dan dengan cara menyenangkan mereka melakukan numerasi dalam pembelajaran mereka. Jadi stigma itu terbentuk dengan sendirinya tanpa mereka sadari dan mereka melakukannya dengan senang. Oh, gimana kalau 4 menit? Wah, kalau 4 menit kayaknya terlalu banyak, nanti waktu istirahat kita semakin berkurang. Itu anak-anak melakukan obrolan dengan temannya juga bisa melakukan itu secara tidak langsung. Wah, luar biasa ya. Jadi Ibu memberikan cara mengobrol ringan sebenarnya kepada anak, namun mereka secara langsung sebenarnya sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang menguatkan numerasi seperti itu ya. Bagaimana mengukur waktu, melakukan prediksi gitu ya, kira-kira berapa menit kalau seperti ini, lalu melakukan ada di situ mereka bisa mengukur sebab akibat. Betul. Gitu. Kalau kami presentasinya mundur, berarti istirahatnya juga mundur. Itu sangat-sangat mereka sudah memiliki konsep numerasi, yaitu terkait dengan pengukuran waktu seperti itu. Dan yang kedua saya lihat dari Ibu Eni adalah bagaimana Ibu Eni memiliki kemauan untuk ngobrol santai dengan anak ya, walaupun jadi ini tipsnya bagaimana Bu sebagai pendidik ataupun orang tua di rumah gitu ya, bagaimana sih kita bisa menumbuhkan agar mampu untuk melakukan obrolan numerasi yang sebenarnya sederhana yang seperti Ibu lakukan, namun juga sebenarnya menguatkan kapasitas numerasi anak. Oke, jadi kita berusaha untuk masuk ke dalam dunia anak dengan bahasa anak. Jadi terkadang kita juga melakukan perbincangan dalam waktu yang santai. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, pada saat istirahat, ataupun nanti menjelang waktu pulang. Nah, waktu itu kita sesuaikan. Jadi lebih fleksibel Bu Ratna, lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan juga waktu yang tersedia. Anak-anak secara tidak langsung melakukan numerasi dalam perbincangan itu. Jadi perbincangannya tidak terlalu formal, tapi bisa kita bagaimana kita melakukan perbincangan itu dengan bahasa anak sehari-hari seperti ibu dengan anak. Gitu. Oh, luar biasa. Ini salah satu inspirasi sekali ya para sahabat numerasi semua bahwa memiliki rasa sayang kepada anak gitu ya, sehingga kita bisa menyelami dunia anak itu seperti apa. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Ibu Eni dan sahabat numerasi semuanya, bagaimana Ibu, apakah ada tantangan yang Ibu hadapi ketika menerapkan bintang kepak dan aktivitas yang Ibu hadapi terkait dengan penguatan numerasi anak? Oke, untuk tantangan yang sebenarnya kita hadapi bersama sih, tidak hanya guru di sekolah, tapi juga orang tua di rumah, adalah kebiasaan kita selalu memberikan sesuatu yang instan kepada anak. Sebagai contoh nih, misal nih di kelas, kalau misalkan kita dulu biasanya membagi kelas itu sudah dari awal. Jadi
ada 4 kelompok nih, satu kelompok terdiri dari 4 anak A, B, C, D. Nah, pada saat ini coba kita melakukan bincang numerasi dengan melibatkan murid. Murid dilibatkan untuk berpikir bagaimana misalnya hari ini ada berapa anak ya yang tidak masuk. Wah, ada 2 anak, berarti sisa murid di kelas berapa? Kalau misalkan kita ingin membagi ini dalam 5 kelompok, satu kelompoknya berapa anak? Jadi di sini anak bisa berpikir kritis dan mereka bisa saling berdiskusi dengan temannya. Untuk siswa kelas 4 sudah mulai bisa ditambah tantangannya, Bu Ratna. Jadi bisa kita berikan tantangan baru. Bagaimana kalau dalam satu kelompok itu ada siswa dan juga ada siswi di dalamnya. Nah, di sini mereka belajar untuk mengambil keputusan, kemudian bagaimana mereka menerima semua teman siapapun itu supaya bisa menjadi satu kelompok dalam diskusinya mereka nanti. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi tantangan ini Ibu mencari solusinya dengan melibatkan anak agar mereka juga terlatih cara pengambilan keputusan, cara berpikir seperti itu. Dan secara langsung sebenarnya sudah ada konsep-konsep numerasi yang dikembangkan. Bagaimana contoh sederhana yang tadi Ibu sebutkan adalah bagaimana membagi kelompok gitu ya, salah satu aktivitas yang dilakukan dalam kelas sehari-hari. Nah ini oke, baik Bu Eni, kalau untuk bagaimana Ibu menjelaskan terkait dengan apa sih dampaknya dari aktivitas yang sudah Ibu Eni laksanakan terkait dengan bintang kepak ini. Oke. Dari perbincangan ringan yang biasanya kita lakukan setiap pagi, bagaimana mereka datang ke sekolah, jam berapa mereka datang. Nah, salah satunya mereka akhirnya lebih disiplin. Oh, kalau misalkan dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu ketika mereka tidur terlalu malam, otomatis mereka bangunnya akan lebih siang. Dan mereka berangkatnya bisa saja loh mereka datang terlambat ke sekolah. Nah, itu adalah salah satu dampak yang mereka rasakan dan itu memang disampaikan oleh wali murid. Salah satunya adalah mereka sudah bisa untuk mengatur waktu. Selain itu dari proyek menabung yang sudah pernah mereka lakukan, mereka akhirnya bisa atau memiliki kemampuan untuk mengolah bijak dalam keuangan. Wow, luar biasa ya. Jadi aplikatif sekali dan berdampaknya benar-benar terlihat berdampak. Salah satunya anak jadi lebih disiplin karena mereka tahu tentang mengelola waktu, bisa melakukan prediksi, pengukuran serta dan juga terkait dengan bagaimana mereka bisa mengelola keuangan dengan bijak ya. Luar biasa sekali sahabat numerasi inspirasi yang diberikan oleh Ibu Eni. Nah Ibu Eni, kami ingin mendengar dong bagaimana motivasi Ibu terhadap kami ya, dan juga sahabat numerasi semuanya, motivasi dan inspirasi apa yang bisa diberikan kepada kami agar dapat menguatkan kapasitas numerasi anak-anak kita. Oke, mungkin sedikit berbagi apa ya, strategi ya, Bu Ratna. Jadi sahabat numerasi kita bisa membiasakan bincang numerasi dengan anak-anak baik di rumah maupun di sekolah, mungkin dengan 3 hal. Salah satunya yaitu yang pertama yaitu keteladanan. Bagaimana kita bisa mengatur waktu. Mengatur waktu. Sebagai contoh misalkan kita melarang anak-anak untuk menggunakan HP, berarti keteladanan yang bisa kita contohkan adalah kita bisa mengurangi jam menggunakan HP di depan anak-anak, seperti itu. Yang kedua adalah memberikan kepercayaan kepada anak-anak. Bagaimana mereka mengatur jumlah kelompoknya, bagaimana mereka mengatur antara kebutuhan dan juga keinginan dari uang saku yang didapatkan. Dan yang terakhir, kita kemas 2 hal ini, yaitu keteladanan dan juga kepercayaan itu dalam bentuk obrolan atau yang biasa kita kenal dengan bincang numerasi. Jadi bisa dilakukan di sekolah maupun di rumah. Wah, luar biasa ya. Jadi ada keteladanan, ada juga kepercayaan ya, bagaimana kita bisa melepaskan kepercayaan itu ke anak gitu ya, sehingga mereka bisa mengambil keputusan, dan juga obrolannya santai, ringan, namun ternyata berbobot ya. Mereka juga termasa tidak terbebani, namun in the other side, dalam satu sisi mereka juga mendapatkan penguatan atau kapasitas numerasi di dalamnya. Iya, baik sahabat numerasi, banyak sekali inspirasi yang kita sudah dapatkan dari Ibu
Eni gitu ya terkait dengan bintang kepak, salah satu praktik baik yang sudah Ibu Eni terapkan dalam pembelajaran di sekolah beliau. Terima kasih sekali Ibu Eni atas inspirasinya terhadap kami, jadi sangat-sangat terbuka bahwa ternyata sangat mudah ya untuk meningkatkan kemampuan menumerasi siswa, salah satunya dengan melakukan obrolan, dan juga yang paling penting adalah juga keteladanan, juga kepercayaan terhadap anak. Dari kita orang dewasa juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya yang membuat anak berpikir kritis ya dalam penguatan numerasi mereka. Oke, baik. Terima kasih Ibu Eni atas inspirasi yang sangat luar biasa ini. Semoga kita bisa bertemu kembali ya. Satu lagi Bu Ratna, boleh mungkin mau menyampaikan sesuatu ke sahabat numerasi? Oke, boleh sekali, silakan Ibu Eni. Oke, sahabat numerasi, boleh ya sedikit berpantun. Isu-isu melaku-melaku nang tunjungan. Cakep. Nang tunjungan tuku tahu petis. Cakep. Bincang numerasi jadikan pembiasaan untuk anak berpikir kritis. Luar biasa. Untuk anak berpikir kritis, bincang di numerasi dijadikan kebiasaan untuk anak berpikir kritis, luar biasa. Ini sangat inspirasi sekali Bapak Ibu. Terima kasih Bu Eni, Sama-sama Bu Ratna. Sukses selalu ya. Amin. Sukses juga untuk Bu Ratna. Sahabat numerasi, memfasilitasi anak agar memiliki kemampuan numerasi adalah hal yang sangat penting. Salah satunya adalah dengan obrolan ringan atau bincang numerasi yang dapat sahabat numerasi lakukan di rumah maupun di sekolah. Sampai jumpa pada episode selanjutnya di Siniar Bincang Numerasi Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Jangan lupa ikuti, sukai, dan komen tema numerasi apa yang ingin sahabat numerasi dengar di episode selanjutnya. Mahir numerasi, majukan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.